Hei, Harry, jadi tukang ojek sekarang? Mending kamu balik ke kampung. Jadi kuli bangunan saja. Untung aku dulu putus sama dia. Lihat sekarang, memalukan. Tawa pecah di restoran mewah itu di acara reuni SMA 88. Puluhan pasang mata menatapnya dengan sinis. Mantan pacarnya tertawa paling keras sambil memegang gelas wine. Saat tagihan makanan dan sewa ruangan mewah mencapai 20 juta, semua temannya yang hadir mencari cara untuk menghindar. Harry hanya tersenyum. Ia tahu sesuatu yang tak mereka tahu. Dalam hitungan menit, tawa mereka akan berubah menjadi tangis. Karena pria bersandal jepit yang mereka hina itu ternyata adalah. Sebelum mulai ceritanya, coba tuliskan asal daerah kalian dari mana saat menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe, agar channel ini semakin berkembang dan membagikan kisah-kisah menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hari itu langit mendung di atas halaman sekolah menengah atas negeri 2. Ratusan siswa berkumpul dalam balutan kemeja putih dan dasi warna-warni. Upacara perpisahan akan segera dimulai. Namun bagi Harry, hari yang seharusnya penuh kenangan justru terasa seperti neraka yang dingin. Ia berdiri di barisan paling belakang. Sepatunya bolong di bagian ujung. Kemejanya kusut meski sudah ia setrika semalaman dengan arang panas karena listrik di rumahnya mati. Harry adalah anak pemulung. Ibunya bekerja sebagai buruh cuci di rumah tetangga kaya. Ayahnya sudah tiada sejak Harry kelas 2. Tak satu pun guru berharap banyak padanya. Nilainya pas-pasan. Bakatnya tak terlihat. Yang paling mencolok dari diri Harry hanyalah rasa malunya yang luar biasa. Setiap kali diajak bicara, ia hanya menunduk. Setiap kali ditertawakan, ia hanya diam. Panggung perpisahan dibangun di tengah lapangan. Kelas 3 bergantian naik untuk menerima piagam. Usai upacara, semua murid berkumpul di ruang aula untuk acara ramah tamah. Orang tua murid yang kaya datang dengan mobil mewah. Ibu Harry tak datang karena sedang demam. Tak ada yang duduk di sampingnya. Ia sendirian di pojok ruangan. Randy datang paling pertama. Ia anak kepala desa yang sejak kelas 1 sudah pamer uang jajan. Jasnya rapi. Jam tangannya mengkilap. Ikat pinggangnya bermerek. Hari itu Randy membawa rombongan teman-teman dekatnya. Ada Budi yang kelak menjadi polisi. Ada Siska mantan pacar Harry. Ada Joko bendahara kelas yang selalu membawa amplop tebal. Randy berdiri persis di depan meja Harry. Kawan-kawannya ikut mengerumuni. Harry mendongak dengan canggung. Wajahnya merah. Randy berkata dengan suara cukup keras, "Hei, Harry, sudah dapat kuliah mana? Universitas mana? Luar negeri?" Kawan-kawannya tertawa. Harry menjawab pelan, "Belum ada rencana." Randy membelalakan mata. "Belum ada rencana? Maksudmu tidak kuliah?" "Ah, benar juga. Kuliah butuh uang. Siapa yang biayai? Ibu kamu yang nyuci baju orang?" Tawa makin keras. Siska yang duduk tak jauh dari situ ikut menyahut. "Dulu aku sempat dekat dengannya. Untung cepat sadar. Dia memang tidak punya masa depan." Budi menepuk bahu Randy, "Biarkan dia. Orang seperti Harry paling cocok jadi kuli bangunan. Itu pun kalau kuat." Joko menambahkan, "Atau jadi tukang ojek. Tapi tunggu dulu, punya motor?" Mereka semua tertawa lepas. Harry hanya menunduk lebih dalam. Jarinya menggenggam erat ujung jas alma mater yang sudah robek di saku. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia tahu dirinya miskin. Tapi tak pernah terbayang olehnya bahwa teman-temannya akan begitu kejam di hari perpisahan. Seorang guru menegur Randy agar tidak terlalu keras bercanda. Randy mengangkat tangan pura-pura patuh. Namun sebelum pergi, ia menepuk pundak Harry dan berkata, "Saran saya, jangan bermimpi terlalu tinggi. Hidup ini keras. Apalagi buat orang kaya kamu." Mereka pergi meninggalkan Harry. Satu persatu teman sekelas ikut ke barisan depan untuk foto bersama tanpa mengajak Harry. Hanya satu orang yang diam-diam melirik ke arah Harry. Namanya Mira. Mira bukan teman dekatnya. Tapi Mira dikenal sebagai anak yang paling tidak pernah ikut mengejek. Ia hanya duduk di bangku seberang sambil memegang buku kenangan. Aula mulai kosong ketika hujan turun di luar. Harry berdiri perlahan. Ia mengusap air di sudut matanya. Bukan karena hujan, tapi karena perih yang ia pendam sejak kecil akhirnya meletus juga. Ia berjalan keluar tanpa payung. Sepatunya basah. Tas punggungnya yang hanya berisi ijazah dan sebatang pulpen basah kuyup. Di gerbang sekolah, ia berhenti. Menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya.
Ia melihat gedung sekolah yang megah, halaman yang luas, pohon-pohon rindang, dan bayangan tawa teman-temannya yang masih bergema di telinga. Harry bergumam pelan di sela gigi, "Aku akan buktikan." Suatu hari, ia melanjutkan langkah. Hujan makin deras, namun kakinya tak berhenti. Dalam hati ia berjanji pada ibunya yang sakit, pada dirinya sendiri, dan pada Allah yang ia yakini Maha Adil. Ia tak tahu bagaimana caranya, namun ia tahu satu hal, ia tak akan menjadi kuli bangunan atau tukang ojek seperti ramalan mereka. Ia akan kembali, dan saat itu tiba, ia akan tersenyum terlebih dahulu sebelum meninggalkan mereka semua. Malam itu di gubuk kontrakannya, Harry duduk di lantai beralas kardus. Ibunya terbaring lemah di kasur tipis. Lampu minyak menerangi ruangan. Harry membuka ijazahnya. Ia membaca namanya berkali-kali. Lalu ia melipatnya rapi dan menyimpannya di bawah bantal ibunya. Ibu berkata lirih, "Nak, jangan menyerah. Ibu bangga padamu." Harry tak bisa menjawab. Ia hanya memeluk tangan ibunya yang kurus. Ia tak menangis lagi. Air matanya telah habis di perjalanan pulang. Yang tersisa hanyalah tekad yang membara. Ia tak perlu kuliah. Ia tak perlu nilai bagus. Ia hanya butuh satu kesempatan. Dan dunia akan tahu bahwa orang yang diremehkan hari ini bisa menjadi gunung esok hari. 2 minggu kemudian, Harry pamit pada ibunya. Ia akan merantau ke kota besar. Tak ada yang tahu, tak ada yang mengantar. Hanya sebuah tas kecil berisi 2 potong baju dan uang pas-pasan dari tabungan ibunya. Ia tak meninggalkan nomor telepon. Tak pamit ke teman. Ia lenyap begitu saja dari kampung itu. 10 tahun berlalu tanpa kabar. Bab 2. Hilang 10 tahun. 10 tahun telah berlalu sejak Harry meninggalkan kampungnya. Kini kampung itu berubah. Jalan desa yang dulu berbatu kini telah diaspal hitam. Rumah-rumah penduduk mulai berdiri permanen dengan cat warna-warni. 3 minimarket modern hadir di setiap sudut. Desa yang dulu sepi kini ramai oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Namun satu hal yang tak berubah adalah gengsi kelompok alumni sekolah menengah atas negeri 2. Mereka rutin mengadakan reuni setiap 2 tahun sekali. Tempatnya semakin mewah. Makanannya semakin beragam. Dan yang paling penting, mereka selalu punya bahan baru untuk dibanggakan sekaligus bahan baru untuk direndahkan. Di grup aplikasi pesan instan yang diberi nama Alumni Berjaya, tak ada nama Harry. Mereka tak pernah mengundangnya. Bahkan saat ada yang iseng mengetik nama Harry di kolom pencarian, tak ada satupun nomor yang muncul. Harry benar-benar hilang. Seperti ditelan bumi. Randy kini menjadi kepala desa muda. Ia menggantikan ayahnya yang pensiun. Setiap reuni, ia selalu datang dengan mobil dinas warna hitam. Jasnya lebih mahal dari yang dulu. Jam tangannya juga berganti dengan yang lebih mengkilap. Ia selalu memulai sambutan dengan kalimat yang sama, "Lihatlah kita semua. Dulu kita sama-sama belajar. Sekarang ada yang jadi kepala desa seperti saya. Ada yang jadi polisi. Ada yang jadi bendahara. Inilah bukti kerja keras." Budi sekarang adalah seorang komisaris polisi. Ia menikah dengan Siska 2 tahun setelah lulus. Pernikahan mereka digelar mewah dengan iringan mobil dinas. Siska sering pamer di media sosial foto rumahnya yang besar dan mobilnya yang baru. Di setiap reuni, Budi selalu datang dengan seragam polisi lengkap meski tak ada acara resmi. Ia sengaja menunjukkan pangkatnya di bahu. Ia juga selalu membawa rokok mahal yang ia hisap di dalam ruangan. Petugas restoran tak berani menegurnya. Siska sendiri kini bekerja sebagai pegawai negeri sipil di dinas sosial. Ia sering mengaku sibuk dengan program-program pemberdayaan orang miskin. Ironisnya, dialah yang paling vokal mengejek tetangganya yang kurang mampu. Di setiap reuni, Siska selalu duduk di tengah. Tasnya bermerek, cincinnya berlian. Dan ia selalu punya cerita tentang betapa beruntungnya ia meninggalkan Harry dulu. Joko yang dulu sering membawa amplop tebal kini menjadi bendahara kantor kecamatan. Ia terkenal pelit. Namun untuk urusan pamer, ia tak mau kalah. Setiap reuni, ia selalu memesan makanan paling mahal dan minuman paling langka. Setelah kenyang, ia akan pura-pura sibuk menghitung uang di dalam tas. Selain mereka, ada puluhan alumni lain yang juga sukses menjadi pegawai negeri sipil. Ada yang di dinas pendidikan, ada yang di puskesmas, ada yang jadi guru. Mereka semua berkumpul dalam lingkaran kebanggaan yang rapat. Bagi mereka, menjadi pegawai negeri adalah puncak kesuksesan. Gaji tetap, pensiun terjamin, dan yang paling penting,
Mereka punya kekuasaan kecil yang bisa mereka pamerkan pada orang lain. Namun ada satu orang yang tak pernah ikut menertawakan Harry dalam 10 tahun terakhir. Namanya Mira. Mira bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta kecil. Gajinya pas-pasan. Ia tak punya mobil mewah atau rumah besar. Namun ia selalu hadir di setiap reuni. Bukan untuk pamer, tapi untuk melihat apakah Harry suatu hari akan muncul. Mira diam-diam mencari kabar Harry. Ia bertanya pada tetangga lama Harry yang masih tinggal di kampung. Mereka menjawab, Harry merantau dan tak pernah pulang. Ibunya sudah meninggal 2 tahun setelah Harry pergi. Tetangga mengurus pemakamannya. Harry tak hadir. Tak ada yang tahu di mana ia berada. Mira bertanya pada guru-guru lama. Tak ada yang tahu. Ia mencari di media sosial. Tak ada akun atas nama Harry. Ia bertanya pada teman yang kerja di dinas kependudukan. Jawabannya membuat Mira merinding. Nomor induk kependudukan Harry masih aktif. Tapi alamatnya tak jelas. Rekam jejaknya kosong. Seolah Harry memang sengaja menghilang. Selama 10 tahun, kelompok Randy selalu punya lelucon tentang Harry. Mereka akan tertawa di awal setiap reuni dengan kalimat, coba tebak Harry sekarang jadi apa? Tukang ojek pasti. Atau kuli bangunan. Atau mungkin jadi pemulung seperti bapaknya. Siska selalu menambahi dengan tawa getir, untung aku tak jadi dengan dia. Bayangkan kalau aku jadi istri tukang ojek. Hanya Mira yang tak pernah tertawa. Hanya Mira yang merasa ada yang janggal dalam hilangnya Harry. Tiap kali ia menyuarakan keraguannya, teman-temannya justru menertawakannya. Randy bilang, Harry sudah tamat. Dunia ini milik orang-orang sukses seperti kita. Harry bukan bagian dari dunia itu. 5 tahun setelah kelulusan, sebuah restoran baru berdiri di pusat kota. Namanya Restoran Pelangi Nusantara. Bangunannya megah dengan ornamen kayu ukiran khas Nusantara. Di dalamnya ada lampu kristal yang konon didatangkan langsung dari Eropa. Harga 1 kali makan di restoran itu setara dengan gaji pegawai negeri selama 3 bulan. Tak heran hanya kalangan tertentu yang bisa masuk. 3 tahun kemudian, sebuah hotel mewah berdiri di samping restoran itu. Hotel itu bernama Hotel Nusantara. Arsitekturnya modern namun tetap mempertahankan sentuhan lokal. Kabar berhembus bahwa hotel itu memiliki suite termahal di provinsi tersebut. 1 malam menginap bisa menghabiskan uang puluhan juta rupiah. Siapa pemiliknya? Tak ada yang tahu. Pemiliknya tak pernah tampil di media. Tak pernah menghadiri peresmian. Tak pernah memberi sambutan. Kelompok Randy sering makan di restoran itu. Mereka memamerkan struk belanja mereka di grup alumni. Lihat, kami bisa makan di Pelangi Nusantara. Kalian kapan? Siska mengunggah foto makanan dengan latar lampu kristal. Budi memotret dirinya berseragam di depan pintu restoran sambil merokok meski dilarang. Tak ada satupun pegawai yang berani menegurnya karena mereka tahu Budi adalah polisi. Suatu hari, seorang anggota grup alumni mengirim pesan. Ada undangan reuni besar. Bukan reuni kecil setiap 2 tahun. Tapi reuni 10 tahun yang istimewa. Tempatnya dipilih dengan sengaja di Restoran Pelangi Nusantara. Waktunya malam. Pakaian bebas tapi rapi. Kontribusinya Rp500.000 per orang. Randy langsung semangat. Ini saatnya kita pamer ke seluruh angkatan. Ayo kita penuhi restoran itu dengan kegemilangan kita. Siska setuju. Budi setuju. Joko setuju. Hampir semua alumni setuju. Mira yang membaca undangan itu hanya terdiam. Ada yang aneh di hatinya. Ia tak tahu mengapa, tapi hatinya berdebar setiap kali memikirkan restoran itu. Ia mencoba mencari informasi tentang pemilik restoran. Tak ada hasil. Ia mencoba bertanya pada manajer restoran lewat telepon. Jawabannya diplomatis. Pemilik kami menghargai privasi. Tidak bisa kami sebutkan. Malam reuni semakin dekat. Antusiasme kelompok Randy memuncak. Mereka berencana memesan menu termahal. Mereka berencana menunjukkan pada seluruh angkatan bahwa mereka adalah alumni paling sukses. Mereka bahkan berencana mengundang guru-guru lama untuk menyaksikan kesuksesan mereka. Namun tak satu pun dari mereka yang tahu. Di balik dinding megah Restoran Pelangi Nusantara, di lantai paling atas yang tak pernah dimasuki tamu, ada sebuah ruangan pribadi. Di ruangan itu, sesosok pria berdiri di depan jendela kaca dari lantai ke langit-langit. Ia memandang ke arah jalan raya yang ramai. Di tangannya ada secari kertas undangan reuni 10 tahun. Pria itu tersenyum tipis. Matanya sayu tapi tajam. Wajahnya tampak lebih matang dari usianya. Rambutnya mulai tumbuh uban di bagian pelipis.
Ia menggenggam undangan itu erat-erat lalu meletakkannya di atas meja. Di atas meja itu ada foto lama. Foto kelulusan sekolah menengah atas negeri 2. Harry melihat satu persatu wajah dalam foto itu. Lalu jarinya berhenti pada satu titik. Ia melihat Siska. Ia melihat Randy. Ia melihat Budi dan Joko. Lalu ia melihat dirinya sendiri di pojok paling kiri. Pakaiannya kusut. Wajahnya tertunduk malu. Tangannya memegang ijazah yang sudah basah kuyup diguyur hujan. Harry menutup matanya. 10 tahun. 10 tahun ia membangun kerajaan ini dari nol. Dari seorang pencuci piring. Dari seorang anak pemulung yang dihina di hari perpisahan. Kini restoran Pelangi Nusantara dan Hotel Nusantara serta 12 cabang restoran di kota lain adalah miliknya. Ia membuka mata. Lalu ia berkata pelan pada dirinya sendiri, saatnya kembali. Bukan untuk membalas dendam. Tapi untuk menunjukkan bahwa rumput tetangga tak selalu lebih hijau. Terkadang rumput itu butuh disiram perjuangan, bukan air ludah penghinaan. Ia mengambil ponselnya. Menekan nomor manajer restoran. Manajer mengangkat cepat karena mengenali nada dering khusus pemilik. Harry berkata dengan suara tenang, siapkan meja VIP di pojok ruangan. Yang dekat dapur. Aku akan datang sebagai tamu biasa. Jangan beritahu siapapun. Biarkan mereka semua melihat sendiri. Biarkan mereka semua merasakan sendiri. Sampai nanti malam, kita lihat siapa yang benar-benar manusia. Manajer menjawab hormat. Baik, Tuan Harry. Semuanya sesuai perintah Bapak. Harry menutup telepon. Ia memandang foto kelulusan itu sekali lagi. Lalu ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan. Tapi senyum seorang anak yang dulu diremehkan dan kini telah dewasa. Senyum yang tahu bahwa malam reuni nanti akan mengubah segalanya. Malam reuni tiba. Langit di atas kota tampak cerah dengan taburan bintang yang jarang terlihat karena polusi cahaya. Namun di dalam restoran Pelangi Nusantara, cahaya justru berlimpah. Lampu kristal di langit-langit memancarkan kilauan yang membuat seluruh ruangan terasa seperti istana. Meja-meja ditata rapi dengan taplak putih bersih dan piring bermerek Eropa. Setiap sudut dihiasi rangkaian bunga segar yang diganti setiap 3 jam. Para alumni sekolah menengah atas negeri 2 mulai berdatangan sejak pukul 7 malam. Mereka datang dengan mobil-mobil mewah. Ada yang mengendarai mobil dinas dengan plat khusus. Ada yang membawa mobil pribadi hasil kredit 5 tahun. Ada pula yang naik taksi online namun meminta diturunkan agak jauh agar terlihat seperti pemilik mobil pribadi. Semua ingin tampil sempurna malam itu. Randy datang paling awal. Ia mengenakan jas batik lengan panjang warna biru tua dengan motif emas. Mobil dinas hitamnya diparkir tepat di depan pintu utama meskipun ada tanda dilarang parkir. Satpam restoran hampir menegurnya. Namun Randy cepat menunjukkan kartu identitas sebagai kepala desa. Satpam hanya bisa diam. Budi datang tak lama setelah Randy. Ia mengenakan seragam polisi lengkap dengan pangkat komisaris terpasang rapi di bahu. Sepatu pantofelnya mengkilap seperti baru keluar dari kota. Ia tak membawa senjata, tapi gaya berjalannya dibuat seperti sedang bertugas. Begitu masuk, ia langsung memesan minuman mahal tanpa melihat daftar harga. Siska masuk dengan gaun merah marun yang sangat ketat. Rambutnya ditata profesional oleh langganan salon ternama. Tasnya bermerek edisi terbatas yang konon hanya ada 10 di seluruh provinsi. Ia menggandeng Budi dengan penuh gaya dan berpose seolah sedang berjalan di karpet merah. Beberapa teman memotretnya. Siska tersenyum puas. Joko datang dengan kemeja putih lengan panjang yang disetrika begitu rapi hingga terlihat kaku. Ia membawa tas kulit tiruan yang ia klaim sebagai asli. Setibanya di restoran, ia langsung menghampiri meja minuman dan mengambil yang paling mahal meski belum bayar kontribusi. Ia bilang pada temannya, nanti kita patungan. Saya urus kasnya. 2 jam berlalu. Hampir semua undangan sudah hadir. Meja-meja panjang di tengah ruangan nyaris penuh. Suasana ramai oleh tawa dan suara bersahutan. Mereka berfoto bersama, bertukar cerita tentang promosi jabatan, anak-anak yang masuk sekolah favorit, dan rencana liburan ke luar negeri. Tak satu pun yang membicarakan masa sulit. Tak satu pun yang mengakui pernah gagal. Semua serba sempurna. Randy berdiri dan memukul meja dengan sendok. Ia meminta perhatian. Teman-teman, kita semua tahu bahwa malam ini spesial. Reuni 10 tahun. Lihatlah kita sekarang. Ada kepala desa. Ada komisaris polisi. Ada pegawai negeri dengan jabatan strategis. Inilah bukti bahwa sekolah kita berkualitas. Sambutannya disambut tepuk tangan meriah.
Siska berteriak dari belakang, "Jangan lupa kita juga punya istri kepala desa yang cantik." Semua tertawa. Budi menepuk bahu Siska dan berbisik, "Istri komisaris polisi lebih keren." Siska tersenyum manja. Suasana makin hangat. Mulai muncul pertanyaan yang menggantung sejak awal. Mana Harry? Apakah dia datang? Siapa yang mengundangnya? Randy menjawab dengan nada meremehkan. "Saya tidak tahu. Saya pikir dia malu datang. Atau mungkin tidak punya uang untuk kontribusi. Atau mungkin tidak punya pakaian rapi untuk masuk restoran sekelas ini." Siska menimpali, "Sudahlah. Biarkan dia di kampungnya. Kehadirannya tidak akan menambah semarak acara kita. Dia dulu saja pemalu. Sekarang pasti tambah minder." Mira yang duduk di sudut ruangan mendengar semua itu. Ia menelan ludah. Ia sudah berusaha menghubungi beberapa kerabat jauh Harry, tapi tak ada yang tahu di mana Harry berada. Namun di dalam hatinya, ada firasat kuat bahwa malam ini Harry akan datang. Ia tak tahu mengapa. Ia hanya merasakannya. Pukul 8:30 malam. Semua orang sudah asyik dengan makanan pembuka. Tak ada yang memperhatikan pintu utama restoran yang terbuka perlahan. Hingga seorang pria masuk. Penampilannya kontras dengan suasana mewah di sekitarnya. Ia memakai kemeja lengan pendek warna abu-abu lusuh. Celana kain hitam yang sudah pudar warnanya karena sering dicuci. Sandal jepit hitam dengan tali yang mulai putus di bagian kanan. Rambutnya tidak ditata. Wajahnya tidak dicukur bersih. Tak ada tas. Tak ada jam tangan. Tak ada aksesoris apapun. Pria itu adalah Harry. Satpam di pintu langsung menghadangnya. "Maaf, Pak. Acara ini undangan terbatas. Dan ada aturan berpakaian. Kami tidak bisa menerima tamu dengan sandal jepit." Harry tak marah. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan secari kertas undangan yang sudah agak kusut. "Ini undangan saya. Saya alumni sekolah menengah atas negeri 2. Nama saya Harry." Satpam itu memandangnya ragu. Namun setelah memeriksa undangan dan daftar tamu, ia mengangguk. "Maaf, Pak. Silakan masuk." Harry melangkah masuk ke ruangan utama. Langkah kakinya lambat. Matanya mengamati satu persatu wajah yang dulu pernah ia kenal. Mereka semua berubah. Lebih gemuk. Lebih tua. Lebih banyak perhiasan. Namun ekspresi arogansi di wajah mereka masih sama. Bahkan mungkin lebih parah dari 10 tahun lalu. Seorang pelayan menghampiri Harry dan menawarkan minuman. Harry menolak. Ia hanya minta segelas air putih. Pelayan itu agak terkejut karena biasanya tamu restoran sekelas Pelangi Nusantara tak pernah memesan air putih. Tapi ia tetap melayani dengan ramah. Harry berjalan menuju meja pojok dekat dapur. Tempat yang tak terlalu terlihat dari pusat ruangan. Tempat yang sengaja ia pesan melalui manajer. Ia duduk sendiri. Sepi. Air putih di depannya mulai berembun karena dingin. Tak lama, seorang alumni melihat Harry. Ia hampir tak percaya. Matanya memicing. Lalu ia berteriak, itu Harry? Harry datang? Lihat." Semua kepala menoleh ke pojok ruangan. Keheningan sesaat terjadi. Lalu suara-suara mulai bermunculan. Randy meletakkan gelas winenya. Ia berjalan mendekati Harry dengan senyum yang terlihat ramah tapi pedas di sudutnya. "Wah, anak hilang muncul. 10 tahun tak ada kabar, sekarang datang dengan sandal jepit. Jadi tukang ojek sekarang, Harry?" Kawan-kawan Randy tertawa. Harry tak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan meneguk air putihnya. Budi ikut mendekat. Ia sengaja merokok di dekat Harry meskipun restoran melarang. Asapnya mengepul tepat di wajah Harry. "Tak punya uang untuk beli sepatu, Harry? Malam gini masih pakai sandal? Awas kena tilang." "Saya yang tilang nanti. Tapi saya bisa kasih keringanan karena kita teman lama." Siska berjalan dengan gaya angkuh. Ia melihat Harry dari atas sampai bawah dengan pandangan penuh jijik. "Dulu aku sempat dekat dengan dia," katanya pada teman di sampingnya. "Lihat sekarang. Syukurlah aku memilih Budi. Bandingkan seragam polisi dengan sandal jepit. Mana yang lebih menjanjikan masa depan?" Semua tertawa. Semua kecuali Mira. Mira melihat dari kejauhan. Hatinya terenyuh. Ia hendak bangkit mendekati Harry, tapi kakinya terasa berat. Bukan karena takut, tapi karena ia tak tahu harus berkata apa. 10 tahun ia menanti kabar Harry. Dan kini Harry ada di depannya, tapi dengan penampilan yang memprihatinkan. Mira bingung antara senang dan sedih. Namun Mira melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Matanya menangkap sorot mata Harry. Sorot mata itu tenang.
sangat tenang. Bahkan saat dihina, sorotnya tetap jernih. Tak ada rasa malu, tak ada dendam yang meluap. Yang ada adalah kesabaran yang matang. Mira belum pernah melihat sorot mata seperti itu pada seorang pemuda miskin. Harry mendongak dan menatap satu persatu orang yang menghinanya. Ia tak membalas. Ia tak marah. Ia bahkan tak menghela napas. Yang ia lakukan hanyalah memanggil pelayan yang lewat. Pelayan itu menghampiri dengan hormat. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Harry berkata pelan, "Tolong sampaikan ke manajer bahwa saya di sini. Saya ingin berbicara sebentar saja. Tapi nanti, belum sekarang." Pelayan itu mengangguk dan pergi. Tak ada yang mendengar pesan itu kecuali Mira yang kebetulan duduk cukup dekat. Mira menajamkan telinga. Ada yang aneh. Mengapa pelayan itu begitu hormat pada pria bersandal jepit? Mengapa ia berkata, "Saya sampaikan pada manajer"? Randy dan rombongannya kembali ke meja besar. Mereka tak peduli dengan Harry. Bagi mereka, Harry hanyalah tontonan lucu malam itu. Bahan tertawaan yang akan mereka ceritakan besok di kantor. Bahan status di media sosial. Bahan untuk mengangkat harga diri mereka sendiri. Tapi Mira tak bisa mengalihkan pandangannya dari Harry. Ia melihat Harry mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Ponsel itu sederhana, bukan model terbaru. Harry menekan sesuatu lalu menyimpannya kembali. Lalu ia tersenyum. Senyum yang aneh. Senyum seorang yang tahu sesuatu yang tak diketahui orang lain. Malam itu baru dimulai. Meja-meja mulai dipenuhi hidangan pembuka. Anggur mengalir di gelas-gelas kristal. Tawa dan ejekan masih bersahutan. Namun di pojok ruangan, seorang pria bersandal jepit duduk tenang dengan segelas air putih di depannya. Matanya tak pernah lepas dari keramaian di depannya. Seperti singa yang sedang mengamati kawanan rusa yang tak sadar sedang diawasi. Dan tak ada yang tahu bahwa di lantai paling atas restoran itu, manajer telah menerima pesan. Manajer berdiri di depan monitor CCTV yang memperlihatkan seluruh ruangan. Matanya tertuju pada satu titik di pojok. Pada sosok yang duduk dengan air putih di tangan. Manajer itu membungkuk hormat meski hanya sendirian. Lalu ia berbisik, "Siap, Tuan Harry. Semua sesuai rencana Bapak." Malam reuni semakin larut. Meja-meja panjang di tengah ruangan restoran Pelangi Nusantara kini dipenuhi piring-piring kotor dan gelas-gelas setengah penuh. Para alumni yang sudah merasa nyaman dengan suasana mulai kehilangan filter dalam berbicara. Topik pembicaraan bergeser dari sekadar pamer kesuksesan menjadi ejekan terbuka terhadap mereka yang dianggap kurang beruntung. Dan tak ada sasaran yang lebih empuk selain Harry yang masih duduk di pojok dengan setia menemani segelas air putihnya. Randy yang sudah beberapa kali menenggak wine merasa percaya dirinya melonjak. Ia berdiri dan berjalan ke arah Harry dengan gelas di tangan. Randy berkata dengan suara cukup keras agar semua orang mendengar, "Harry, jangan cuma duduk di pojok sana. Kemarilah, lihat menu. Pesan apa saja, biar kami yang traktir." "Ah, tunggu dulu. Jangan-jangan kamu sendiri tidak sanggup melihat harganya?" Seluruh meja tertawa. Siska menambahkan dari kejauhan, "Biarkan dia di sana. Takutnya dia pingsan lihat harga lobster. 1 ekor saja bisa buat dia setahun makan." Budi menyulut rokok barunya dan berkata sambil menyemburkan asap, "Dulu waktu SMA dia juga begitu. Selalu di pojok. Takut bersuara. Takut punya pendapat. Sekarang juga masih sama. Manusia memang susah berubah." Joko yang sejak tadi menghitung-hitung pengeluaran ikut nimbrung. Tapi yang lucu, dia datang ke restoran mewah pakai sandal jepit. Sopan santun mana? Harry mendengar semua itu. Ia hanya tersenyum. Matanya tetap tenang seperti lautan tanpa ombak. Ia meneguk air putihnya sekali lagi. Lalu diam. Randy tak puas dengan reaksi diam Harry. Ia ingin reaksi emosi. Ia ingin Harry marah atau menangis agar semakin lucu. Jadi Randy mengambil langkah lebih jauh. Ia berbalik ke teman-temannya dan mengusulkan sesuatu. "Ayo kita buat malam ini spesial. Kita pesan menu termahal yang ada di restoran ini. Biar Harry lihat betapa kayanya kita. Betapa berbedanya hidup kita dengan hidupnya." Usul Randy disambut sorak-sorai. Budi setuju. Siska setuju. Joko setuju meskipun dalam hatinya ia was-was dengan biaya. Tapi gengsi lebih penting dari kantong. Terlebih lagi malam itu ada banyak mata yang melihat. Mereka memanggil pramusaji yang bertugas. Seorang pelayan berpakaian rapi datang dengan tablet di tangan. "Selamat malam, ada yang bisa saya bantu?" Randy berkata dengan nada perintah, "Kami ingin pesan menu spesial. Yang terbaik dari restoran ini. Jangan tanggung-tanggung." Pelayan itu mengangguk. "Baik,
Untuk menu spesial, kami memiliki lobster Norwegia dengan saus truffle hitam. Harganya 1.200.000 per porsi. Apakah Bapak berminat? Randy mengangkat alis. 1 juta lebih? Itu mahal. Tapi untuk malam istimewa, kenapa tidak? Pesan 6 porsi. Pelayan itu melanjutkan, kami juga memiliki hidangan truffle pasta dengan taburan emas 24 karat. Harga per porsi 1.500.000. Siska berseru, emas? Bisa dimakan? Aku mau. Pesan untuk semua yang duduk di meja ini. Budi menambahkan, jangan lupa wine impor. Yang paling mahal. 3 botol. Pelayan itu mencatat semuanya dengan tenang. Lalu ia bertanya, apakah Bapak dan Ibu juga ingin mencoba hidangan penutup eksklusif? Hanya tersedia untuk tamu VIP. Harganya 2 juta untuk 1 porsi. Joko hampir tersedak mendengar harga itu. Namun melihat tatapan sinis dari Siska, ia cepat-cepat mengangguk. Ya, pesan saja. 2 porsi. Total pesanan mereka di akhir sesi pemesanan adalah hampir 14 juta rupiah. Belum termasuk pajak dan biaya layanan. Namun tak satu pun dari mereka yang menghitung. Yang ada di pikiran mereka hanyalah bagaimana malam itu menjadi momen puncak untuk memamerkan status. Sementara itu, pelayan yang sama mendekati meja Harry. Dengan sopan ia bertanya, Bapak, apakah Bapak ingin memesan sesuatu? Semua mata tertuju pada Harry. Randy dan rombongan menahan tawa. Mereka penasaran apa yang akan dipesan oleh seorang pria bersandal jepit di restoran termahal di kota. Harry menatap menu sejenak. Lalu ia menutupnya. Ia berkata pada pelayan dengan suara yang cukup lana menjelas, saya hanya pesan air putih saja. 1 gelas lagi. Seluruh ruangan meletus tawa. Randy sampai menepuk meja. Siska memegang perutnya karena sakit menahan tawa. Budi hampir menjatuhkan rokok dari mulutnya. Joko tertawa paling keras karena lega bahwa Harry tak memesan apapun yang menyusahkan kas patungan. Randy berseru, lihat, dia pesan air putih lagi, 2 gelar air putih. Di restoran bintang 5. Hahaha. Budi menimpali, sudah saya bilang. Dia memang tak punya nyali. Datang ke restoran mewah tapi pesan air putih. Mending dia di kampung saja. Siska mengeluarkan ponselnya dan memotret Harry dari kejauhan. Ia mengunggah foto itu ke grup alumni dengan keterangan. Teman kita yang paling berani. Pesan air putih di restoran termahal. Salut. Harry tak bergeming. Ia hanya tersenyum tipis. Matanya sesekali menatap ponselnya yang sederhana. Ada pesan masuk dari manajer. Harry membacanya dengan cepat. Manajer menulis, Tuan Harry, tim dapur sudah siap. Semua pesanan VIP akan kami proses dengan standar tertinggi. Apakah Bapak ingin kami tambahkan sesuatu? Harry membalas singkat, tidak usah. Biarkan mereka menikmati pesanan mereka. Nanti waktunya saya akan bicara. Tak lama kemudian, makanan mulai berdatangan. Lobster Norwegia dengan saus truffle hitam dihidangkan di piring porsi besar. Truffle pasta dengan taburan emas mengilap di bawah lampu kristal. Wine impor dibuka dengan gaya profesional oleh sommelier restoran. Randy dan rombongan makan dengan lahap. Mereka memotret setiap hidangan dari berbagai sudut. Mereka mengunggah foto demi foto ke media sosial. Mereka ingin seluruh dunia tahu bahwa malam itu mereka berpesta seperti raja. Sementara Harry di pojok hanya menatap mereka sambil memegang gelas air putih keduanya. Siska sesekali melirik Harry. Dengan mulut penuh makanan, ia berkata pada teman di sampingnya, kasihan dia. Hanya bisa menonton kami makan. Tapi itu resiko orang miskin. Dia harus terima. Budi menambahkan, nanti kalau kita selesai makan, jangan lupa kasih dia sisa. Lumayan buat lauk seminggu. Tawa makin keras. Namun ada satu orang yang tak tertawa. Mira. Ia memperhatikan Harry dengan seksama. Ia melihat bahwa Harry tak pernah memandang makanan yang dihidangkan untuk teman-temannya. Harry memandang wajah mereka, satu persatu. Seperti sedang menghafal ekspresi arogansi yang akan ia ingat seumur hidup. Mira juga melihat bahwa pelayan yang melayani meja Randy sangat profesional. Namun pelayan yang sama, ketika lewat di dekat Harry, sedikit membungkukkan badannya. Hampir tak terlihat. Tapi Mira melihatnya. Hormat yang tak biasa diberikan pada tamu biasa. Mira mulai curiga. Ada sesuatu yang sangat tidak beres malam itu. Dan satu-satunya orang yang tahu jawabannya adalah Harry. 1 jam berlalu. Hidangan demi hidangan habis. Wine demi wine tandas. Perut mereka kenyang. Ego mereka membuncit. Mereka mulai bersantai. Randy melepas jasnya.
Budi mengendurkan dasi. Siska melepas sepatu hak tingginya di bawah meja. Joko sudah mulai pusing memikirkan tagihan. Saat itulah, Harry berdiri dari kursinya. Ia berjalan ke arah pintu toilet. Sepintas tak ada yang istimewa. Namun seorang pelayan menghampirinya di tengah jalan dan berbisik sesuatu. Harry mengangguk, lalu melanjutkan langkah. Tak seorang pun yang tahu apa isi bisikan itu. Tak seorang pun yang tahu bahwa pelayan itu menyampaikan pesan dari manajer, "Tuan Harry, kami sudah siapkan tagihan. Apakah Bapak ingin kami serahkan sekarang atau setelah acara selesai?" Harry menjawab dengan bisikan balik, "Setelah mereka selesai semua. Biarkan mereka menelepon suami istri masing-masing. Biarkan mereka menghitung uang receh. Biarkan mereka saling tuduh. Setelah itu, baru saya selesaikan." Harry masuk ke toilet. Ia bercermin di depan kaca. Wajahnya lelah tapi tenang. 10 tahun perjuangan terasa berat. Tapi malam ini, ia bukan lagi Harry yang dulu. Ia bukan lagi anak pemulung yang dihina di hari perpisahan. Ia adalah pemilik restoran dan hotel mewah yang saat ini sedang menonton para pegawai negeri berpesta di atas peluh orang lain. Harry membasuh wajahnya. Lalu ia tersenyum pada bayangannya sendiri. "Sebentar lagi," katanya pelan. "Sebentar lagi semuanya berakhir." Ia keluar dari toilet dan kembali ke meja pojoknya. Para alumni masih asyik dengan sisa wine dan foto-foto. Tak ada yang menyadari bahwa Harry membawa sesuatu yang baru di sakunya. Sebuah alat kecil. Sebuah ponsel kedua yang tak pernah ia gunakan di depan umum. Ponsel khusus untuk berkomunikasi dengan manajer dan tim keamanan restoran. Harry duduk kembali. Ia meletakkan ponsel itu di pahanya. Dan ia menunggu. Menunggu saat yang tepat. Menunggu saat di mana semua topeng akan jatuh. Menunggu saat di mana mereka yang hari ini tertawa, esok hanya bisa diam. Malam masih panjang. Namun tak ada yang tahu bahwa badai sedang berkumpul di balik senyum Harry. Dan tak ada yang tahu bahwa dalam hitungan menit, seluruh ruangan akan berguncang oleh kebenaran yang tak pernah mereka duga. Wine telah habis 3 botol. Budi yang paling banyak meminumnya mulai kehilangan kendali. Matanya merah. Wajahnya memerah. Nafasnya bau alkohol. Namun ia tetap menghisap rokok di dalam restoran meskipun pramusaji sudah 3 kali mengingatkan dengan hormat bahwa merokok tidak diperbolehkan. Malam itu, Budi merasa tak ada yang bisa menegurnya. Ia seorang komisaris polisi. Pangkatnya tinggi. Seragamnya gagah. Di kampung ini, siapa yang berani melawan polisi? Ia bahkan tak pernah membayangkan bahwa malam itu akan menjadi malam terburuk dalam hidupnya. Budi berdiri dari kursinya. Ia berjalan sempoyongan menuju meja Harry yang masih setia di pojok. Siska dan Randy mengikuti dari belakang. Mereka ingin melihat pertunjukan habis-habisan. Budi meletakkan kedua telapak tangannya di atas meja Harry. Suara benturannya cukup keras hingga beberapa gelas bergetar. Harry mendongak tenang. Matanya menatap Budi tanpa rasa takut. Budi berkata dengan suara terbata karena pengaruh alkohol, "Dengar, Harry. Aku ingin kamu tahu sesuatu. Dulu kamu cinta mati sama Siska. Benar kan? Kamu sempat nembak dia. Kamu pacaran beberapa bulan. Tapi dia akhirnya milih aku. Kenapa? Coba tebak." Siska yang berdiri di belakang Budi menyeringai. Ia melipat tangan di dada. Gaun merah marunnya terlihat menyala di bawah lampu. Budi melanjutkan, "Bukan karena aku lebih ganteng. Bukan karena aku lebih pintar. Tapi karena aku punya masa depan. Aku polisi. Lihat pangkatku. Lihat mobilku. Lihat rumahku. Sementara kamu siapa? Anak pemulung. Sekarang mungkin tukang ojek. Atau kuli. Atau pengangguran. Mana bisa kamu bahagiakan Siska?" Randy menambahkan dari samping, "Harry, jangan tersinggung ya. Kami hanya bercanda. Tapi bercanda kali ini ada benarnya. Coba lihat dirimu. 10 tahun setelah lulus, kamu masih pakai sandal jepit. Kamu pesan air putih. Kamu takut lihat menu. Anehnya kamu masih punya muka untuk datang ke reuni mewah begini." Siska ikut menyahut dengan suara tinggi yang sengaja dibuat agar semua orang dengar. "Sudahlah, jangan terlalu keras padanya. Kasihan. Mungkin dia datang hanya untuk melihat kami sukses. Biarkan dia bermimpi sedikit. Besok pagi dia kembali jadi tukang ojek. Kembali ke dunia nyata." Mira yang mendengar semua itu dari kejauhan tak tahan lagi. Ia berdiri dan berjalan mendekati meja Harry. Maaf, saya mau bicara. Randy, Budi, Siska, jangan begini. Ini reuni. Bukan ajang penghinaan.
Randy menoleh dengan wajah sinis. Oh, Mira, kamu masih baik hati seperti dulu. Tapi coba lihat Harry. Apakah dia marah? Tidak. Apakah dia melawan? Tidak. Jadi kenapa kamu ikut campur? Biarkan kami bersenang-senang. Mira membuang napas. Ia menatap Harry. Wajah Harry masih sama tenangnya. Namun Mira melihat ada kerutan kecil di dahi Harry. Bukan kerutan marah, tapi kerutan seorang yang sedang menahan sesuatu. Menahan rahasia yang hampir meledak. Harry akhirnya bersuara. Pelan. Sangat pelan. Hampir berbisik. Tapi kata-katanya jelas. Cukup. Semua orang terdiam sesaat. Harry melanjutkan, cukup untuk malam ini. Kalian sudah makan. Kalian sudah minum. Kalian sudah tertawa. Sekarang waktunya saya yang bicara. Tapi tidak di sini. Nanti. Tunggu sampai acara selesai. Randy tertawa lagi. Nanti? Kamu mau bicara apa? Minta sumbangan? Maaf, Harry. Kami tidak punya uang untuk orang malas seperti kamu. Harry tak menjawab. Ia hanya mengangkat gelas air putihnya dan menyesap pelan. Ia menatap jam dinding di belakang meja Budi. Pukul 11 malam. Waktu yang tepat untuk mengakhiri semua ini. Ia meraih ponsel keduanya dari saku. Tanpa dilihat siapapun, ia mengetik pesan singkat ke manajer. Mulai. Tak lama kemudian, seorang pramusaji mendekati meja utama dengan sebuah buku tagihan berwarna hitam. Ukurannya besar. Sampulnya terbuat dari kulit asli. Itu adalah buku tagihan khusus untuk tamu VIP yang memesan menu spesial. Pramusaji itu membungkuk hormat pada Randy karena mengira Randy adalah penanggung jawab rombongan. Maaf, Bapak. Acara sudah hampir selesai. Ini tagihan untuk meja Bapak dan rombongan. Randy mengambil buku tagihan itu dengan santai. Ia buka halaman pertama. Lalu wajahnya berubah. Pucat. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Siska melihat perubahan wajah Randy. Ada apa? Berapa? Randy tak menjawab. Ia hanya menyerahkan buku tagihan itu pada Siska. Siska membaca. Matanya membelalak. Tangannya gemetar. Tagihan itu tertulis dengan jelas. 15 juta rupiah. 15 juta. Dengan nol sebanyak 6. Siska berbisik. Ini tidak mungkin. Kita hitung lagi. Pasti ada kesalahan. Budi merebut buku tagihan dari tangan Siska. Ia membaca sekali, 2 kali, 3 kali. Angkanya tetap sama, 15 juta rupiah. Ia memandang pramusaji dengan mata merah karena marah sekaligus malu. Kamu salah hitung. Panggil manajermu. Pramusaji itu tetap tenang. Baik, Pak. Saya akan panggil manajer. Ia berjalan pergi, meninggalkan meja utama dalam keheningan yang canggung. Seluruh mata tertuju pada buku tagihan hitam yang kini tergeletak di atas meja. Suasana yang tadinya ramai oleh tawa kini berubah menjadi sunyi yang mencekik. Di pojok ruangan, Harry tersenyum. Ia tahu sebentar lagi pertunjukan sesungguhnya akan dimulai. Dan ia sudah sangat siap. Keheningan di meja utama restoran Pelangi Nusantara begitu pekat hingga suara detik jam dinding terdengar jelas. Wajah-wajah yang tadi berseri-seri karena wine dan makanan kini berubah pucat seperti mayat. 15 juta rupiah. Sebuah angka yang tak pernah mereka bayangkan semalam suntuk. Randy yang paling panik. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan ke toilet. Bukan karena benar-benar ingin buang air, tapi karena ia ingin kabur. Namun langkahnya terhenti ketika seorang satpam restoran dengan hormat namun tegas menghalangi jalan. Maaf, Pak. Tolong kembali ke meja. Manajer kami akan segera datang. Randy menggerutu, saya hanya ke toilet. Mau buang air kecil. Satpam itu tersenyum, Bapak bisa ke toilet setelah manajer selesai bicara. Saat ini semua tamu dimohon tetap di tempat. Randy terpaksa kembali ke meja dengan wajah cemberut. Budi, yang masih setengah mabuk, mencoba mengambil alih situasi. Ia berdiri dan berkata dengan suara lantang, saya komisaris polisi. Tidak perlu manajer. Selesaikan sekarang. Tagihan ini terlalu mahal. Ada kesalahan. Kami protes. Seorang pramusaji yang lebih senior mendekat. Maaf, Pak. Tidak ada kesalahan. Rombongan Bapak memesan lobster Norwegia 6 porsi, trufle pasta dengan emas 24 karat, wine impor 3 botol, dan hidangan penutup eksklusif. Semua sudah tercatat dalam sistem. Harga sudah termasuk pajak dan biaya layanan. Siska mulai histeris. Tidak mungkin. 6 porsi lobster tidak mungkin 15 juta. Aku tahu harga lobster.
Aku sering makan di restoran mewah. Pramusaji itu membuka tabletnya. Dengan sabar ia menunjukkan rincian harga. Lobster Norwegia 1.200.000 per porsi dikali 6 adalah 7.200.000. Truffle pasta 1.500.000 per porsi dikali 8 orang yang memesan adalah 12 juta. 3 botol wine impor total 3 juta. Hidangan penutup 2 porsi 4 juta. Total 26.200.000. Namun bapak dan ibu mendapat diskon khusus dari manajemen untuk acara reuni sehingga menjadi 15 juta rupiah. Siska terdiam. Ia tak bisa berkata apa-apa. Bibirnya gemetar. Tangan yang tadi memegang tas mahal kini meremas ujung gaunnya kuat-kuat. Joko yang sejak tadi diam akhirnya buka suara, "Kita patungan saja. Saya usul kita kumpulkan uang sekarang. Saya catat siapa yang sudah bayar kontribusi 500.000. Itu baru terkumpul 6 juta. Kurang 9 juta. Randy yang kembali dari toilet setelah dihadang satpam langsung membentak, "Joko, kamu bendahara. Kenapa kamu tidak hitung dari awal?" Joko menjawab dengan nada ketus, "Saya hitung sudah. Tapi kalian yang pesan lobster dan wine. Saya hanya pesan makanan biasa. Saya tidak mau bayar lebih." Mulailah pertengkaran. Saling tunjuk. Saling tuduh. Saling lempar tanggung jawab. Randy menunjuk Budi, "Kamu yang pesan wine. Bayar wine sendiri." Budi marah, "Kenapa saya?" Siska juga pesan truffle pasta. Siska membalas, "Saya pesan untuk semua. Tapi yang makan paling banyak Randy." Joko menambahkan, "Saya hanya makan sedikit. Saya tidak mau bayar sebanyak yang lain." Suasana semakin panas. Manajer restoran belum datang. Namun ketegangan sudah meledak di antara mereka sendiri. Para alumni yang lain mulai gelisah. Ada yang mulai diam-diam merogoh dompet dan menyisihkan uang. Ada yang pura-pura menelpon suami atau istri untuk minta transfer. Namun tak satu pun yang jumlahnya cukup. Mira yang duduk di dekat Harry memperhatikan semua itu dengan mata sayu. Ia tak ikut bertengkar karena ia memang tak memesan makanan mahal. Ia hanya makan hidangan pembuka standar yang sudah termasuk kontribusi. Namun ia tahu bahwa malam ini bukan soal siapa yang benar. Malam ini tentang tabiat manusia yang telanjang di hadapan uang. Harry masih duduk tenang. Matanya mengamati pertengkaran itu dengan ekspresi datar. Namun di dalam hatinya, ia sedang menghitung. Menghitung berapa banyak topeng yang jatuh malam itu. Berapa banyak harga diri yang mereka jual dengan tawa mereka sendiri. Budi yang mabuk dan makin frustrasi akhirnya mengambil langkah nekat. Ia berdiri dan berkata, "Saya keluar sebentar. Ambil uang di mobil." Ia berjalan cepat ke pintu. Namun lagi-lagi satpam menghadang. "Maaf, Pak. Manajer kami meminta semua tamu tetap di dalam sampai tagihan diselesaikan." Budi membentak, "Saya polisi. Berani kamu menghalangi?" Satpam itu tak bergeming. Dengan hormat, "Pak, apapun profesi Bapak, di restoran ini Bapak adalah tamu. Dan tamu harus mematuhi aturan. Silakan kembali ke meja." Budi terdiam. Ia tak pernah diperlakukan seperti ini sepanjang karirnya. Muka merahnya bukan karena malu tapi karena amarah yang tak bisa ia salurkan. Siska mulai menangis. Air matanya mengalir deras. Gaun merah marun yang tadi membuatnya terlihat anggun kini hanya membuatnya tampak menyedihkan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Suaminya yang seorang polisi tak bisa berbuat apa-apa. Teman-temannya yang tadi pamer kekayaan kini saling lempar tuduhan. Randy akhirnya duduk lemas di kursi. Ia memegang kepalanya. 10 tahun ia membangun citra sebagai kepala desa kaya raya. Dan dalam satu malam, citra itu hancur karena tagihan 15 juta. Uang yang sebenarnya bisa ia bayar jika ia tak menghamburkan uang untuk pamer selama 10 tahun. Tapi saat ini, uang tunai di sakunya hanya 2 juta. Joko menghitung ulang uang patungan. Ia mengumumkan dengan suara pelan, "Kita baru punya 8 juta. Masih kurang 7 juta. Ada yang bisa tambah?" Tak ada yang menjawab. Semua diam. Beberapa orang mulai menghubungi keluarga minta transfer. Tapi tengah malam begini, bank sedang offline. Tak ada yang bisa membantu. Manajer restoran akhirnya muncul. Seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam rapi. Ia berjalan pelan ke tengah ruangan. Semua mata tertuju padanya. Manajer itu berdiri di samping meja utama. Ia melihat satu persatu wajah para tamu yang kini pucat dan berkeringat. Manajer itu berkata dengan suara tenang namun berwibawa, "Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Saya manajer restoran ini. Saya minta maaf acara reuni Bapak Ibu terganggu. Namun aturan restoran harus ditegakkan.
Tagihan sebesar 15 juta rupiah harus dibayar lunas sebelum Bapak Ibu meninggalkan restoran. Jika tidak, kami terpaksa melibatkan pihak berwajib. Budi yang mendengar kata pihak berwajib hampir tertawa. Ia berdiri dengan dada membusung. Saya pihak berwajib. Saya komisaris polisi. Saya yang akan menentukan apakah ini masalah atau bukan. Manajer itu menatap Budi dengan dingin. Maaf, Pak Komisaris. Di restoran ini, Bapak adalah tamu biasa. Dan tamu yang tidak membayar tagihan tetap akan kami laporkan. Terlepas dari apapun pangkat Bapak. Budi terdiam. Ia tak pernah menemui lawan sepadan. Sementara itu, di pojok ruangan, Harry berdiri. Ia membetulkan sandal jepitnya yang hampir terlepas. Ia merapikan kemeja lusuhnya. Lalu ia berjalan. Perlahan. Tak tergesa-gesa. Setiap langkahnya terdengar di lantai marmer. Semua kepala menoleh ke arah Harry. Siska mengerutkan dahi. Apa yang dilakukan orang miskin ini? Manajer juga menoleh. Harry berjalan melewati meja-meja. Ia melewati Randy yang masih lemas. Ia melewati Budi yang masih berdiri dengan dada membusung. Ia melewati Siska yang matanya masih basah. Ia berjalan terus hingga tepat di depan manajer. Lalu dalam keheningan yang absolut, Harry berkata pada manajer dengan suara yang cukup keras untuk didengar seluruh ruangan. Pak, biar saya yang selesaikan. Ucapan Harry terdengar seperti petir di siang bolong. Seluruh ruangan yang tadinya ribut oleh pertengkaran dan tangis kini berubah menjadi sunyi yang luar biasa. Bahkan detak jarum jam pun seolah berhenti. Semua mata tertuju pada satu sosok. Seorang pria bersandal jepit, berkemeja lusuh, yang baru saja mengatakan bahwa ia akan menyelesaikan tagihan 15 juta rupiah. Randy adalah orang pertama yang bereaksi. Ia tertawa. Tertawa keras dan panjang. Suaranya bergema di antara dinding-dinding restoran yang megah. Tertawanya mengandung nada kebingungan sekaligus ejekan yang tak bisa ia tahan. Hahaha, Harry, kamu bayar 15 juta? Dengan apa? Uang receh dari hasil ngamen? Siska ikut tertawa meskipun matanya masih basah. Bodoh, orang miskin sok kaya. Budi menambahkan, jangan buang-buang waktu, Harry. Kembali ke pojok sana. Ini urusan orang dewasa. Joko bahkan tak mau repot bereaksi. Ia hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil terus menghitung uang di tangannya. Manajer restoran memandang Harry. Wajah manajer itu berubah. Dari ekspresi tegas dan berwibawa menjadi sesuatu yang lembut dan hormat. Harry mengangguk tipis pada manajer. Lalu ia berkata lagi dengan suara yang sama tenangnya, Pak Manajer. Saya ulangi, tagihan mereka semua, saya yang bayar. Manajer itu membungkuk. Bukan membungkuk biasa. Bukan membungkuk sopan seperti pada tamu umum. Tapi membungkuk hormat. Membungkuk dalam yang hanya diberikan pada seseorang yang sangat dihormati. Baik, Tuan. Sesuai perintah Tuan. Tuan, kata itu membuat seluruh ruangan membeku. Randy berhenti tertawa. Siska berhenti mengusap matanya. Budi menjatuhkan rokok dari mulutnya. Joko menghentikan hitungannya. Semua orang saling berpandangan. Apakah mereka salah dengar? Apakah manajer itu baru saja memanggil Harry dengan sebutan Tuan? Manajer itu menekan alat komunikasi di kerah jasnya. Ia berkata dengan suara jelas, tim kasir, tagihan meja utama telah dilunaskan oleh Tuan Harry. Ulangi, telah dilunaskan oleh Tuan Harry. Seseorang dari ujung ruangan menjawab, terima kasih, Pak Manajer. Tagihan sudah kami tutup. Budi melangkah maju. Wajahnya pucat. Ia menatap Harry dengan mata tak percaya. Maaf sebentar. Ada apa ini? Kamu siapa, Harry? Kenapa manajer ini memanggilmu Tuan? Harry tak menjawab. Ia hanya tersenyum. Senyum yang sama yang ia tunjukkan sejak awal malam. Senyum seorang yang tahu sesuatu yang tak diketahui orang lain. Manajer itu berdiri tegak di samping Harry. Ia memandang seluruh tamu yang hadir. Lalu ia berkata dengan suara resmi yang menggelegar di ruangan itu, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa sudah saatnya kalian tahu. Orang yang selama ini kalian hina. Orang yang kalian ejek sebagai tukang ojek, kuli bangunan, pemulung, dan pengangguran. Orang yang kalian suruh duduk di pojok. Orang yang kalian foto untuk bahan tertawaan di media sosial. Manajer itu berhenti sebentar. Ia menarik napas. Lalu ia melanjutkan, orang itu adalah pemilik restoran ini. Pemilik Hotel Nusantara. Pemilik 12 cabang restoran di berbagai kota. Orang itu adalah majikan saya. Namanya Harry.
Bapak Harry, pemilik Tunggal Pelangi Group. Dentuman kata-kata itu jatuh satu persatu seperti palu godam. Pemilik restoran, pemilik hotel, pemilik 12 cabang, Pelangi Group. Siska merasakan kakinya lemas. Ia meraih bau Budi untuk bertumpu, namun Budi sendiri sudah limbung. Wajah Budi berubah dari pucat menjadi kehijauan seperti orang yang akan muntah. Ia baru saja menghina majikan dari restoran tempat ia makan. Ia baru saja merokok di dalam restoran milik temannya sendiri tanpa izin. Ia baru saja memamerkan pangkatnya di depan orang yang punya kekuatan 10 kali lipat darinya. Randy jatuh terduduk di kursinya. Lehernya terasa kaku. Ia tak bisa menoleh. Matanya menerawang kosong. 10 tahun ia menganggap Harry tidak ada. 10 tahun ia tertawa setiap kali nama Harry disebut. Dan kini Harry berdiri di depannya. Bukan sebagai pemulung. Bukan sebagai tukang ojek. Tapi sebagai pemilik restoran termahal di kota. Sebagai tuan dari tempat ia baru saja hampir diusir karena tak bisa bayar tagihan. Joko menjatuhkan uang yang masih ia genggam. Recehan ribuan berserakan di lantai marmer. Suaranya terdengar nyaring di tengah keheningan. Ia tak peduli. Mulutnya terbuka. Matanya tak berkedip. Ia baru saja menghitung uang patungan yang tak sampai setengah tagihan. Dan orang yang ia hina 2 jam lalu telah melunasi semuanya. Mira tak bergerak dari tempatnya. Air mata mengalir di pipinya. Tapi bukan air mata sedih. Bukan pula air mata bahagia. Mira menangis karena ia tahu. Ia tahu sejak awal bahwa Harry tak pernah menjadi orang yang mereka sangka. Sorot mata tenang itu. Sikap sabar itu. Senyum yang aneh itu. Semua adalah tanda-tanda seorang yang telah melewati perjuangan panjang dan kini berdiri di puncak dengan kepala tegak. Harry berjalan ke tengah ruangan. Ia berdiri di samping meja utama. Di depannya adalah orang-orang yang sama yang 10 tahun lalu menertawakannya di hari perpisahan. Wajah mereka kini hancur oleh rasa malu yang tak terbendung. Harry berkata dengan suara pelan namun setiap kata terdengar seperti patung yang diukir di batu. Kalian bertanya apa yang saya lakukan selama 10 tahun. Baiklah saya ceritakan. Saya pergi ke kota besar dengan uang pas-pasan. Saya tidur di emperan toko. Saya lapar berhari-hari. Saya menjadi pencuci piring di restoran kecil. Upah saya hanya cukup untuk nasi bungkus sekali sehari. Tapi saya belajar. Saya belajar masak. Saya belajar kelola keuangan. Saya belajar melayani tamu. Setelah 3 tahun, saya buka warung kecil. Setelah 5 tahun, warung itu jadi restoran. Setelah 7 tahun, saya punya 2 cabang. Sekarang saya punya restoran di sini, hotel di 3 kota, dan 12 cabang lainnya. Harry berhenti. Ia memandang Siska. Matanya tajam namun tak penuh dendam. Kamu dulu bilang saya tak punya masa depan. Lihat sekelilingmu. Restoran ini, hotel itu, semua milik saya. Dan suamimu, dia bahkan tak bisa bayar makan malam istrinya sendiri. Siska menunduk. Air mata mengalir deras. Bukan air mata penyesalan semata. Tapi air mata seseorang yang sadar bahwa selama 10 tahun ia membangun kebahagiaan di atas puing-puing harga diri orang lain. Dan kini puing-puing itu telah menjadi gunung yang menghancurkannya. Harry menoleh ke Randy. Kamu kepala desa. Kamu pamer mobil dinas. Kamu pamer jabatan. Tapi malam ini kamu nyaris diusir karena tak bisa bayar lobster yang kamu pesan untuk pamer. Jabatan tanpa integritas hanya topeng. Randy tak bisa berkata apa-apa. Mulutnya terkunci. Harry menatap Budi. Dan kamu, polisi yang merokok di tempat terlarang. Polisi yang mabuk di acara umum. Polisi yang menghina orang di depan umum. Jika rakyat tahu, pangkatmu akan ludes dalam sehari. Budi menggigit bibirnya sampai berdarah. Ia tak berani membalas. Ia tak punya senjata di hadapan kebenaran. Harry berpaling ke Joko. Joko mundur selangkah. Harry tersenyum. Kamu tak perlu takut. Saya tak akan minta kamu bayar. Saya tahu kamu hanya ikut-ikutan. Tapi ingat, menjadi bendahara bukan. Harry berhenti sejenak. Ruangan masih sunyi. Suara tangis Siska terdengar samar di belakang. Namun Harry tak menoleh. Ia memandang seluruh wajah yang ada di depannya. Wajah teman-teman lama yang dulu ia kenal sebagai anak-anak muda polos berseragam putih abu-abu. Kini mereka telah berubah menjadi orang-orang yang terperangkap dalam gengsi dan kepalsuan. Harry menarik napas panjang. Ia tahu ini saat yang paling berat. Bukan karena ia takut. Tapi karena ia harus mengungkapkan luka lama di depan orang-orang yang dulu melukainya. Namun ia juga tahu bahwa tanpa pengakuan ini,
tidak akan ada keadilan yang ia rasakan di hatinya. Ia berkata lagi dengan suara yang lebih lembut namun tetap tegas, "Saya tidak bercerita ini untuk membuat kalian malu. Saya bercerita ini karena kalian perlu tahu bahwa kehidupan tidak berhenti pada ijazah, bahwa kesuksesan tidak diukur dari seragam atau jabatan, bahwa orang yang kalian hina 10 tahun lalu, hari ini telah berdiri di atas kaki sendiri tanpa bantuan siapapun." Randy yang masih terduduk di kursi akhirnya bersuara. Suaranya parau seperti orang kehabisan tenaga. "Harry, kami tidak tahu. Maafkan kami." Harry menatap Randy. Matanya sayu tapi tak ada kebencian. "Kalian tidak tahu karena kalian tidak pernah mau tahu. 10 tahun. 10 tahun tak satu pun dari kalian yang mencari kabar saya. Tak satu pun yang bertanya apakah ibu saya masih hidup. Tak satu pun yang peduli. Yang kalian pedulikan hanyalah pamer di setiap reuni. Siapa yang paling kaya? Siapa yang paling berkuasa? Siapa yang paling berhasil menghina?" Siska mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Ia berkata dengan suara putus asa, "Harry, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku dulu egois. Aku memilih Budi karena dia kaya, karena dia punya masa depan. Tapi aku tak pernah tahu bahwa kamu juga." Harry memotong, "Bahwa saya juga bisa? Bahwa saya juga punya masa depan?" "Siska, maaf bukan hanya soal mengucap kata maaf. Maaf adalah tentang mengakui kesalahan dan berubah. Selama 10 tahun, apakah kamu berubah? Apakah kamu berhenti menghina orang miskin? Apakah kamu berhenti pamer kekayaan di depan orang-orang yang kurang mampu?" Siska terdiam. Ia tak bisa menjawab. Karena ia tahu jawabannya adalah tidak. Ia masih sama. Bahkan mungkin lebih buruk. Budi yang sejak tadi berdiri dengan dada masih sedikit membusung akhirnya melunak. Bahunya turun. Tangannya gemetar. Ia membuang puntung rokok yang sedari tadi ia sembunyikan di saku. Ia berkata pada Harry dengan suara tertahan, "Harry, saya tidak tahu harus bilang apa. Saya mabuk tadi. Kata-kata saya keterlaluan. Saya minta maaf." Harry menatap Budi tajam. "Maaf kamu terima. Tapi ingat, sebagai polisi, tugasmu melindungi, bukan menghina. Pangkatmu diberikan negara untuk melayani rakyat, bukan untuk menakut-nakuti pelayan restoran." Budi menunduk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Joko yang paling diam sejak tadi akhirnya melangkah maju. Ia mengulurkan tangannya pada Harry. "Harry, saya hanya ikut-ikutan. Saya takut diasingkan kalau tidak ikut menertawakanmu. Itu salah saya. Saya pengecut." Harry tak menyambut uluran tangan Joko. Bukan karena sombong. Tapi karena ia ingin Joko merasakan bagaimana rasanya ditolak. Ia berkata, "Saya menerima maafmu, Joko. Tapi saya tak bisa berjabat tangan dengan seseorang yang baru kemarin menghina tetangganya yang miskin di depan umum. Saya dengar cerita itu. Jangan pura-pura baik di depan saya." Joko menarik tangannya. Wajahnya merah padam. Ia tak menyangka bahwa Harry tahu segalanya. Ternyata selama ini, Harry bukanlah orang yang buta dan tuli. Harry justru lebih tahu banyak daripada siapapun. Manajer restoran yang sedari tadi berdiri di samping Harry akhirnya bersuara, "Tuan Harry, apakah Bapak ingin kami mengusir para tamu yang sudah selesai makan? Atau ada yang perlu kami layani lagi?" Harry menggeleng. "Tidak usah. Mereka semua tamu saya malam ini. Walau mereka telah menghina saya tak akan membalas dengan penghinaan. Saya sudah lunasi tagihan mereka. Biarkan mereka pulang dengan tenang." Manajer itu mengangguk. "Baik, Tuan." Harry berbalik menghadap seluruh alumni. Ia berkata dengan suara yang naik sedikit, "Saya tidak akan memperpanjang rasa malu kalian. Saya juga tidak akan meminta kalian membayar kembali tagihan itu. Anggap saja ini hadiah perpisahan dari saya. Tapi ingatlah malam ini. Ingatlah saat kalian hampir diusir karena tak bisa membayar makanan yang kalian pesan untuk pamer. Dan ingatlah bahwa orang yang kalian hina lah yang menyelamatkan muka kalian." Ia berjalan ke arah pintu. Namun di tengah jalan, ia berhenti. Ia menoleh pada manajer. "Pak manajer, tolong catat nama semua alumni yang hadir malam ini. Kecuali Mira. Masukkan mereka ke dalam daftar hitam. Mereka tidak boleh lagi melangkah ke restoran atau hotel manapun milik saya." Manajer itu membungkuk. "Baik, Tuan. Segera saya laksanakan." Randy terperangah. Daftar hitam? Itu berarti mereka tak akan pernah bisa lagi makan di restoran termahal di kota. Tak akan pernah bisa menginap di hotel mewah untuk acara keluarga.
Semua itu lenyap dalam satu malam karena penghinaan yang mereka lakukan. Siska mulai menangis terseduh-seduh. Ia berlari kecil ke arah Harry dan mencoba memegang lengan Harry. "Harry, jangan lakukan ini. Aku mohon. Aku benar-benar mohon maaf. Aku akan berubah. Aku janji." Harry melepaskan tangan Siska dengan lembut. Ia menatap mata Siska dalam-dalam. "Kamu bilang akan berubah. Tapi aku sudah dengar janji itu 10 tahun lalu. Saat kamu bilang kamu akan menungguku. Saat kamu bilang kamu tidak peduli aku miskin. Tapi seminggu kemudian kamu pergi dengan Budi." Siska terdiam. Kenangan lama menghantam kepalanya seperti ombak. Ia ingat janji itu. Ia ingat bahwa ia pernah mencintai Harry. Tapi ia juga ingat bahwa ia memilih harta. Dan kini harta yang ia pilih tak mampu membayar makan malam. Harry melanjutkan, "Maaf, Siska. Ini bukan tentang dendam. Ini tentang konsekuensi. Setiap tindakan ada balasannya. 10 tahun lalu kalian memilih menghina. Hari ini kalian menuainya. Saya tidak akan memperpanjang penderitaan kalian. Tapi saya juga tidak akan berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja." Harry berjalan ke pintu utama. Sepatu sandal jepitnya yang hampir putus masih setia di kakinya. Namun kini tak seorang pun yang berani menertawakan sandal itu. Mereka tahu bahwa di balik sandal jepit itu, ada seorang pria yang memiliki kekuatan lebih dari impian mereka semua. Di ambang pintu, Harry berhenti. Ia tidak menoleh. Namun ia berkata cukup keras agar semua dengar, "Saya tidak pernah menjadi kuli bangunan. Saya tidak pernah menjadi tukang ojek. Tapi andai pun saya menjadi kuli bangunan atau tukang ojek, itu tidak mengurangi harga diri saya sebagai manusia. Dan kalian yang menghina profesi orang, sebenarnya kalian sedang menghina diri kalian sendiri. Selamat malam." Ia melangkah keluar. Udara malam menyambutnya. Dingin. Namun jiwanya terasa hangat setelah 10 tahun memendam luka. Malam itu, ia tidak hanya membayar tagihan. Ia membayar semua luka lama dengan sebuah pengakuan yang membumi. Bahwa ia bukanlah siapa-siapa dulu. Tapi kini ia adalah seseorang yang tak bisa diabaikan. Di dalam restoran, keheningan masih menyelimuti. Mira masih duduk di kursinya. Ia tak ikut keributan. Ia hanya tersenyum kecil. Ia bangga pada Harry. Bukan karena kekayaannya. Tapi karena ia melihat bahwa hati Harry tetap baik meski telah dihina sekian lama. Mira berdoa dalam hati semoga Allah selalu melindungi Harry. Randy, Budi, Siska, Joko, dan yang lainnya hanya bisa terdiam. Mereka tak tahu harus berkata apa. Yang mereka tahu, malam itu mereka telah kehilangan lebih dari sekadar kesempatan makan mewah. Mereka kehilangan muka. Mereka kehilangan harga diri. Dan yang paling parah, mereka kehilangan kesempatan untuk berdamai dengan seseorang yang dulu mereka sakiti. Malam semakin larut. Restoran akan segera tutup. Satu persatu alumni berjalan keluar dengan wajah tertunduk. Tak ada lagi tawa. Tak ada lagi pamer. Yang ada hanya langkah kaki berat membawa beban penyesalan yang mungkin tak akan pernah sirna. Dan di luar, di atas mobil Alphard hitam yang menjemputnya, Harry duduk tenang. Ia memandang keluar jendela. Ia melihat satu persatu teman lamanya keluar dari restoran dengan muka masam. Ia tak tersenyum puas. Ia hanya merasa lega. Lega bahwa akhirnya semua kebohongan berakhir. Lega bahwa kebenaran telah terungkap. Lega bahwa ia bisa kembali ke kampung halamannya bukan sebagai pemuda miskin yang dihina, tapi sebagai anak desa yang berhasil. Ia berkata pada sopirnya, "Pulang." Mobil itu melaju perlahan meninggalkan restoran. Lampu-lampu kota berkedip di kejauhan. Dan di dalam hati Harry, satu kalimat terucap. Rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Terkadang rumput itu butuh disiram perjuangan, bukan air ludah penghinaan. Setelah Harry pergi, restoran terasa seperti kuburan. Dingin, sunyi, hanya suara napas para alumni yang masih terdengar samar. Mereka tak bisa bergerak. Kaki mereka terasa tertanam di lantai marmer. Tak ada satupun yang berani memandang wajah yang lain. Malu telah menyatu dalam udara malam itu. Manajer restoran masih berdiri tegap di samping meja utama. Ia memandangi para tamu yang tersisa dengan tatapan profesional namun penuh makna. Kemudian ia berkata dengan suara yang tegas namun tetap sopan, "Bapak Ibu sekalian, restoran kami akan tutup dalam 30 menit. Silakan bersiap untuk meninggalkan tempat. Dan ingat, atas perintah pemilik, Bapak Ibu tidak diperkenankan datang kembali ke restoran ini atau ke hotel dan restoran lain di bawah Pelangi Group. Terima kasih atas pengertiannya."
Ia membungkuk lalu berbalik pergi. Langkah kakinya terdengar mantap di lantai marmer. Tak ada kata maaf yang ia ucapkan karena bukan tugasnya untuk memaafkan. Tugasnya hanya menyampaikan pesan. Randy berdiri dengan susah payah. Kaki kirinya sempat tersandung kursi. Ia hampir jatuh namun ditahan oleh teman di sampingnya. Wajahnya pucat. Keringat dingin masih membasahi keningnya. Ia meraih ponsel dari saku celananya. Ada beberapa panggilan tak terjawab dari istrinya. Ia tak berani membalas. Ia tak tahu harus berkata apa. Ia berjalan menuju pintu. Namun seorang alumni menghampirinya dan berbisik, "Randy, ini semua salahmu. Kamu yang memulai ejekan. Kamu yang memesan lobster. Kamu yang membuat kami semua terlibat." Randy menoleh dengan mata sayu. Ia tak punya energi untuk berdebat. "Maaf," katanya pelan. "Maafkan saya." Setelah itu ia terus berjalan keluar. Budi keluar dari restoran dengan wajah masih merah padam. Siska berjalan di sampingnya dengan langkah limbung. Sepatu hak tingginya terasa berat. Gaun merah marun yang tadi membuatnya anggun kini terasa seperti kostum murahan. Ia tak berani menatap orang-orang yang lewat di depannya. Di luar restoran, mobil dinas Budi masih terparkir di tempat terlarang. Budi membuka pintu untuk Siska. Siska masuk tanpa berkata apa-apa. Budi duduk di kursi kemudi. Kedua tangannya menggenggam setir namun tak segera menstarter mobil. Ia hanya terdiam. Matanya menatap kosong ke arah restoran megah yang kini terasa asing baginya. Budi bergumam, "Aku tidak percaya. Harry pemilik restoran ini. Aku tidak percaya." Siska menjawab dingin, "Tapi itulah kenyataannya. Suamiku yang hebat, komisaris polisi, tak bisa bayar makan malam untuk istrinya. Dan mantan pacarku yang dulu aku anggap miskin, dia yang membayar semuanya." Budi menoleh dengan wajah marah, "Ini bukan waktunya menyalahkanku. Kamu juga ikut menghina dia. Kamu juga ikut tertawa. Bahkan kamu yang memotret dan mengunggahnya ke media sosial. Sekarang hapus foto itu. Hapus semua." Siska mengeluarkan ponselnya. Ia membuka aplikasi media sosial. Foto Harry dengan sandal jepit dan kemeja lusuh masih terpampang dengan keterangan yang sarkastis. "Teman kita yang paling berani. Pesan air putih di restoran termahal. Salut." Jari Siska gemetar saat menekan tombol hapus. Ia berkata pelan, "Terlambat. Ratusan orang sudah melihat ini. Mungkin sudah tersebar." Budi membanting setir mobil. Sialan. Sementara itu, di dalam restoran, Mira masih duduk sendirian. Ia tak ikut keluar bersama yang lain. Ia memandang sekeliling ruangan yang mulai sepi. Pelayan-pelayan mulai membereskan meja. Lampu-lampu mulai diredupkan satu persatu. Seorang pramusaji menghampiri Mira. "Maaf, Bu, restoran akan tutup. Apakah Ibu sudah siap pulang?" Mira mengangguk. "Ya, sebentar lagi. Tapi boleh saya bertanya sesuatu?" Pramusaji itu tersenyum. "Tentu, Bu." Mira bertanya dengan hati-hati, "Apakah benar bahwa Tuan Harry adalah pemilik restoran ini sejak awal?" Pramusaji itu mengangguk. "Benar, Bu. Tuan Harry mendirikan restoran ini 5 tahun lalu. Beliau sangat pekerja keras. Kadang beliau tidur di kantor karena terlalu sibuk mengawasi semuanya. Namun beliau tidak pernah mengeluh. Beliau juga sangat baik pada karyawan. Kami semua menghormati beliau." Mira tersenyum. "Terima kasih informasinya." Pramusaji itu membungkuk lalu pergi. Mira berdiri dari kursinya. Ia merapikan bajunya. Lalu ia berjalan keluar. Di luar, hujan rintik-rintik mulai turun. Mira tak membawa payung. Ia hanya berdiri di emperan restoran sambil memandang ke arah jalan yang mulai sepi. Ia mengeluarkan ponselnya. Ia mencari nomor yang tak pernah ia simpan karena tak pernah ada. Nomor Harry. Namun Mira punya firasat. Ia membuka grup alumni di aplikasi pesan instan. Ia mengetik pesan. "Harry, jika kamu membaca ini, aku Mira. Aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak pernah ikut menghinamu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kamu hebat. Aku bangga padamu." Ia menekan kirim. Tak ada balasan. Namun Mira tak sedih. Ia tahu bahwa Harry mungkin sedang beristirahat setelah malam yang melelahkan. Atau mungkin Harry sengaja tak membalas karena masih perlu waktu. Apapun itu, Mira bersyukur bahwa ia telah mengirimkan pesan itu. Di sisi lain kota, di penthouse Hotel Nusantara lantai paling atas, Harry duduk di kursi empuk menghadap jendela kaca dari lantai ke langit-langit. Pemandangan kota malam terbentang luas di depannya.
Lampu-lampu berkelap-kelip seperti bintang yang jatuh ke bumi. Ia memegang ponselnya. Pesan dari Mira terbaca di layar. Harry membacanya berulang-ulang. Matanya berkaca-kaca. Mira, satu-satunya orang yang tak pernah menghinanya. Satu-satunya orang yang duduk di sampingnya malam itu meski ia berpakaian lusuh. Satu-satunya orang yang bertanya, "Kamu baik-baik saja, Harry?" Harry ingin membalas. Namun ia tak tahu harus menulis apa. "Terima kasih. Aku baik-baik saja." Atau mungkin, "Aku merindukanmu meski kita tak pernah dekat." Ia menghela napas. Kemudian ia menekan tombol panggil. Manajer hotel mengangkat cepat. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan Harry?" Harry berkata, "Tolong cari tahu alamat Mira. Saya ingin mengirim sesuatu untuknya besok pagi." "Baik, Tuan. Akan segera kami lakukan." Harry menutup telepon. Ia kembali memandang keluar jendela. Hujan mulai reda. Bintang-bintang mulai bermunculan. Malam itu, Harry tak tidur. Ia hanya duduk dan merenungkan 10 tahun perjalanan hidupnya. Dari anak pemulung yang dihina, menjadi pencuci piring yang kelaparan, menjadi pemilik warung kecil yang bangkrut, hingga akhirnya menjadi raja bisnis F&B yang disegani. Ia sadar bahwa kesuksesannya bukanlah balas dendam. Kesuksesannya adalah jawaban atas doa ibunya yang dulu tak pernah putus berdoa di gubuk reot. Ibunya sudah tiada. Namun Harry yakin bahwa ibunya tersenyum melihatnya malam ini. Harry berbisik pelan di antara hening, "Ibu, Harry berhasil. Harry tidak jadi kuli bangunan. Harry tidak jadi tukang ojek. Harry pemilik restoran dan hotel." Ibu bangga. Air mata jatuh dari pelupuk matanya. Ia tak menyeka. Biarkan mengalir. Lelaki sekuat apapun punya hak untuk menangis. Apalagi untuk seorang ibu yang tak sempat melihat kesuksesan anaknya. Harry menutup matanya. Ia berdoa, "Ya Allah, terima kasih untuk semua perjuangan ini. Terima kasih untuk semua air mata dan keringat. Terima kasih untuk orang-orang yang menghina karena tanpa mereka, aku mungkin tak akan sekuat ini. Ampunilah mereka yang telah menyakitiku. Dan lindungilah Mira, satu-satunya yang masih melihat kebaikan di dalam diriku." Ia membuka mata. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Warna jingga keemasan menyapu langit. Hari baru dimulai. Dan Harry tahu bahwa setelah malam yang berat, ia akan menjalani hari yang lebih ringan. Bukan karena beban hidupnya berkurang, tapi karena ia telah melepaskan satu beban besar yang ia pikul selama 10 tahun. Beban harga diri yang selalu ia rasa harus dibuktikan. Kini ia tak perlu membuktikan apapun lagi. Semua sudah terbukti dengan sendirinya. Bab 10. Rumput tetangga. 2 minggu setelah malam reuni yang mengguncang segalanya, kehidupan para alumni sekolah menengah atas negeri 2 berubah drastis. Bukan karena mereka menjadi miskin atau jatuh bangkrut, tapi karena mereka kehilangan sesuatu yang tak ternilai. Harga diri. Dan di sebuah desa kecil, tempat semua cerita ini bermula, tak ada satupun warga yang tak tahu tentang apa yang terjadi malam itu. Kabar menyebar seperti api di padang rumput kering. Mulai dari cerita tentang Harry yang ternyata pengusaha kaya. Tentang Siska yang menangis histeris di depan pintu restoran. Tentang Budi yang mabuk hingga nyaris ditilang oleh polisi lain yang kebetulan lewat. Tentang Randy yang pingsan di toilet. Semua menjadi konsumsi publik yang lezat. Namun di balik gosip dan tawa warga, ada konsekuensi nyata yang harus ditanggung oleh mereka yang terlibat. Budi mulai mendapat masalah di kantornya. Seseorang telah merekam videonya saat merokok di dalam restoran meskipun dilarang. Seseorang juga mengirimkan foto-fotonya saat mabuk dan berkata kasar pada pelayan. Atasan Budi memanggilnya dan memberi peringatan keras. Pangkatnya terancam turun. Siska yang mendengar kabar itu hanya bisa diam. Pernikahan mereka yang selama ini tampak sempurna dari luar mulai retak dari dalam. Siska sering menangis di kamar mandi. Ia tak bisa memaafkan dirinya sendiri. Setiap kali ia bercermin, ia melihat seorang wanita yang dulu memilih harta daripada cinta. Dan ironisnya, harta yang ia pilih tak cukup untuk membuatnya bahagia. Suaminya sibuk dengan urusan kantor dan skandal. Rumahnya besar namun terasa hampa. Dan yang paling menyakitkan, Harry yang dulu ia tinggalkan kini hidup lebih baik darinya tanpa perlu memamerkan apapun. Randy tak luput dari masalah. Kepala desa yang suka pamer itu mendapat teguran dari camat karena menggunakan mobil dinas untuk acara pribadi. Beberapa warganya mulai melaporkan perilaku arogannya selama bertahun-tahun. Suatu pagi, sebuah spanduk protes muncul di depan kantor desa. Tulisan besarnya, "Kepala desa kami pemaluk bukan pemimpin."
Randy jatuh sakit. Ia demam berhari-hari. Bukan karena virus, tapi karena stres dan malu yang tak tertahankan. Joko, bendahara kantor kecamatan, mulai diaudit secara mendadak. Bukan karena ada laporan, tapi karena Harry secara diam-diam mengirimkan informasi tentang gaya hidup mewah Joko yang tak sebanding dengan gajinya. Tim inspektorat datang dan memeriksa semua arus keuangan. Joko ketakutan. Ia tahu ada banyak kejanggalan dalam laporannya. Namun anehnya, audit itu tak menemukan korupsi. Harry hanya ingin membuat Joko ketakutan, bukan menghancurkannya. Sebuah pelajaran yang keras namun adil. Sementara itu, Mira menerima sebuah paket besar di pagi hari. Sebuah bingkisan berisi buket bunga mawar merah dan sebuah kotak kecil. Di dalam kotak itu ada kalung emas dengan liontin berbentuk hati. Sepucuk surat menyertainya. Mira membaca surat itu dengan mata berbinar. Mira, terima kasih karena menjadi satu-satunya orang yang tak pernah menghinaku. Kamu duduk di sampingku saat semua orang menjauh. Kamu bertanya kabarku saat semua orang tertawa. Aku tak akan melupakan kebaikanmu. Kalung ini hadiah kecil. Bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkanmu bahwa di dunia yang penuh kepalsuan ini, kebaikanmu adalah hal yang paling nyata. Harry. Mira memegang kalung itu erat-erat. Air matanya jatuh. Ia tak menyangka bahwa perhatian kecilnya selama ini dihargai sebesar itu. Ia tak pernah berbuat baik untuk dibalas. Namun Allah memberi balasan yang tak terduga. Pukul 10 pagi, Mira mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Ia mengangkat. Suara di seberang sana familiar. Mira, ini Harry. Boleh aku bertemu denganmu hari ini? Mira menjawab dengan suara sedikit bergetar. Boleh. Di mana? Restoran Pelangi Nusantara. Jam 12 siang. Aku tunggu. Telepon ditutup. Mira berdiri di depan cermin. Ia memilih baju terbaiknya. Bukan baju mahal, tapi baju yang membuatnya merasa nyaman. Ia tak ingin berpura-pura menjadi orang lain di depan Harry. Ia hanya ingin menjadi Mira apa adanya. Sama seperti dulu. Jam 12 siang, Mira tiba di restoran. Satpam yang dulu menghadang Harry kini menyambut Mira dengan hormat setelah mendapat instruksi dari manajer. Selamat siang, Bu. Tuan Harry sudah menunggu di ruang pribadi lantai atas. Silakan ikut saya. Mira dibawa ke lift khusus yang hanya bisa diakses dengan kartu. Lift itu naik ke lantai paling atas. Pintu terbuka. Mira melihat sebuah ruangan yang indah. Dinding kaca di sekelilingnya memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian. Di tengah ruangan, sebuah meja kecil ditata untuk 2 orang. Ada makanan sederhana. Nasi, sayur, lauk tempe dan tahu. Makanan yang dulu sering dimakan Harry saat masih miskin. Harry berdiri di dekat jendela. Ia menoleh dan tersenyum. Selamat datang, Mira. Mira tersenyum balik. Matanya berkaca-kaca. Harry, kamu baik-baik saja? Harry tertawa kecil. Aku baik-baik saja. Justru akhir-akhir ini aku merasa lebih ringan. Seperti beban 10 tahun terakhir hilang dalam semalam. Mira duduk di kursi yang ditawarkan Harry. Ia memandang makanan di depannya. Kenapa kamu menyajikan makanan sederhana begini? Kamu kan pengusaha kaya. Bisa pesan apa saja. Harry duduk di hadapannya. Karena aku ingin mengingatkan diriku sendiri dari mana aku berasal. Makanan ini adalah makanan yang dulu aku makan setiap hari saat masih miskin. Tempe dan tahu. Nasi dan sayur. Sederhana, tapi mengenyangkan. Dan yang terpenting, aku tak pernah lapar sendirian karena selalu ada ibuku di sampingku. Mira tersenyum. Kamu hebat, Harry. Kamu tak berubah. Kaya miskin kamu tetaplah kamu. Harry memandang Mira dalam-dalam. Dan kamu, Mira, kamu juga tak berubah. Baik hati. Itu sebabnya aku ingin bertanya sesuatu padamu. Mira meneguk ludah. Apa? Harry meraih tangan Mira. Tangan itu lembut namun terasa hangat. Mira, aku tak punya banyak waktu untuk bersosialisasi 10 tahun ini. Aku sibuk bekerja. Aku tak punya pacar. Aku bahkan lupa bagaimana rasanya dicintai. Tapi malam reuni itu, saat semua orang menghinaku, kamu datang mendekat. Kamu bertanya kabarku. Kamu satu-satunya yang melihat aku sebagai manusia. Bukan sebagai bahan tertawaan. Mira tak bisa berkata apa-apa. Matanya basah. Harry melanjutkan, aku ingin kita lebih dekat. Aku ingin mengenalmu lebih jauh. Bukan karena kamu baik padaku, tapi karena aku melihat bahwa kebaikanmu tulus. Dan itu sangat langka. Mira menangis.
Ia tak menyangka hari itu akan menjadi salah satu hari terindah dalam hidupnya. Ia mengangguk pelan. Aku juga ingin mengenalmu lebih jauh, Harry. Aku sudah mencarimu bertahun-tahun. Aku khawatir kamu kenapa-napa. Sekarang aku lega kamu baik-baik saja. Harry tersenyum. Mereka makan siang bersama dengan menu sederhana di restoran mewah lantai paling atas. Langit biru terbentang di luar jendela. Burung-burung terbang bebas. Seperti jiwa Harry yang akhirnya bebas dari masa lalu yang kelam. 2 tahun kemudian, sebuah pernikahan digelar di restoran Pelangi Nusantara. Harry dan Mira. Sederhana namun hikmat. Tak ada undangan untuk Randy, Budi, Siska, atau Joko. Hanya teman-teman sejati dan kerabat dekat yang hadir. Manajer restoran bertindak sebagai saksi. Karyawan-karyawan Harry memadati ruangan untuk memberi selamat pada majikan mereka yang baik hati. Di meja pengantin, tersaji menu yang sama seperti malam reuni dulu. Lobster Norwegia, truffle pasta, wine impor. Tapi kali ini, Harry tak memakannya sendirian. Ia memakannya bersama Mira. Bukan untuk pamer, tapi untuk merayakan kemenangan cinta yang tulus. Saat malam tiba, para tamu pulang satu persatu. Harry dan Mira berdiri di balkon restoran. Lampu kota berkelap-kelip. Angin malam berbisik lembut. Mira berkata, "Harry, kamu tak pernah dendam pada mereka, kan?" Harry menggeleng. "Tidak. Aku hanya ingin mereka belajar bahwa menghina orang lain tak akan pernah membuat seseorang menjadi lebih tinggi. Sebaliknya, menghina justru merendahkan diri sendiri." Mira menyandarkan kepalanya di bahu Harry. "Aku bangga padamu." Harry mengecop kening Mira. "Dan aku bangga memiliki kamu." Malam itu, di restoran yang dulu menjadi saksi bisu penghinaan, kini menjadi saksi bisu kebahagiaan. Harry tak lagi menjadi pemuda miskin yang dihina. Ia telah menjadi pemenang. Bukan karena ia kaya, tapi karena ia berhasil mempertahankan hati yang baik di tengah dunia yang kejam. Pesan dari cerita ini sederhana. Rumput tetangga memang selalu tampak lebih hijau. Tapi jangan lupa bahwa rumput itu butuh disiram dengan perjuangan, kerja keras, dan doa. Bukan dengan air ludah penghinaan. Dan bagi mereka yang suka menghina, ingatlah bahwa suatu hari nanti, orang yang kalian hina bisa saja berdiri di atas kalian. Bukan karena balas dendam, tapi karena Allah Maha Adil. Dan keadilannya tak pernah tidur.